yang apa, kemudian muncul salah satu yang kami hadapi adalah tentang kebutuhan-kebutuhan yang ada di slide berikut. Jadi untuk sementara dari beberapa persoalan yang muncul, tadi sempat disinggung juga bahwa akan terbit protokol PATBM untuk pelaksanaan penanganan COVID-19 di desa dan kelurahan. Tapi kami di kementerian lembaga melalui forum koordinasi itu menerbitkan 3 protokol terlebih dahulu, yaitu yang terkait dengan data, lalu kemudian pengasuhan anak dan pengeluaran anak dan pembebasan anak melalui asimilasi dan integrasi yang kemarin. Jadi angka anak ini semakin kita fokuskan untuk disiapkan protokolnya. Nah, dari 3 protokol itu tentu yang berkaitan dengan pengasuhan anak ada di protokol B2. Protokol B2 itu mengatur lanjut. Jadi protokol B2 ini terkait dengan pengasuhan bagi anak tanpa gejala, anak dalam pemantauan, pasien anak dalam pengawasan, kasus konfirmasi, anak dengan orang tua pengasuh, wali berstatus orang dalam pemantauan, pasien dalam pengawasan, kasus konfirmasi, dan orang tua yang meninggal karena COVID. Nah, protokol inilah yang berkaitan dengan diskusi kita hari ini, pembahasan kita hari ini, dan siapa yang melakukan tentu protokol ini lanjut. Jadi protokol ini tentu dilaksanakan, pelaksana protokol ini adalah petugas medis, pekerja sosial, konselor psikologis di Puspaga, ketua, pimpinan atau anggota PATBM, LSM atau relawan desa. Jadi ini beberapa pelaksana utamanya. Lalu kemudian pihak yang terlibat dalam tindakan protokol ini ada 6. Jadi ketika berkaitan dengan persoalan pengasuhan, ini petugas medis juga sudah mulai terlibat. Lalu kemudian ke rumah sakit, lalu kemudian dinas sosial, lalu kemudian UPT DPPA, Dinkes, dan PATBM, LSM, dan relawan lainnya. Nah, masing-masing tugasnya itu sesungguhnya ini mengoptimalkan tugas-tugas yang selama ini sudah ada di daerah. Salah satu contoh misalnya dalam pelaksanaan petugas medis. Lanjut. Jadi di halaman berikut misalnya petugas medis sudah mulai berperan untuk memastikan bahwa pengasuhan ini menjadi persoalan yang sudah harus mulai dideteksi dari awal. Jadi saat pemeriksaan terhadap anak misalnya, petugas medis sudah bisa menanyakan tentang keadaan keluarga, pengasuhannya bagaimana, lalu kemudian keadaan rumahnya seperti apa gitu. Ya, 3 pertanyaan-pertanyaan ini sangat terkait dengan pengasuhan. Nah, beberapa hal lagi yang bisa dilakukan oleh pemeriksa petugas medis itu juga terkait dengan bagaimana petugas medis ini bisa memberikan dukungan psikososial terkait dengan ketika ada keterpisahan di antara anak dengan orang tuanya. Begitu juga saat memeriksa terhadap orang dewasanya. Jadi ketika melihat memeriksa orang dewasa ini juga petugas medis sudah bisa menanyakan tentang keadaan keluarga, lalu kemudian tinggal dengan anak yang di bawah 18 tahun atau tidak. Ini beberapa pertanyaan yang sudah mulai mengerucut ke persiapan betapa pentingnya pengasuhan anak ini menjadi perhatian kita semua. Lanjut di halaman berikutnya. Di halaman berikutnya ini, kepala rumah sakit juga sudah mulai kita berharap semua kepala rumah sakit sudah mulai terhubung, karena ini dari tempat inilah kemudian bisa dilacak keberadaan orang tua, lalu kemudian memastikan bagaimana hubungan antara orang tua dan anak pada saat menghadapi keterpisahan tempat isolasi yang dihadapi oleh
anak maupun orang dewasa. Lanjut. Di untuk tugas misalnya kepala dinas sosial, ini juga sudah mulai melaksanakan tugas berdasarkan data-data yang tadi petugas medis, lalu kemudian kepala rumah sakit, lalu kemudian langkah-langkah yang bisa dilakukan adalah melakukan penelusuran, menugaskan pekerja sosial, lalu kemudian beberapa langkah lanjutan di mana nanti wajib lapor ke Kementerian Sosial, ke Pak Hari misalnya, dan melaporkan juga ke soal pengasuhan ini secara berkala dengan tembusan ke Kemensos dan ke PPA. Lanjut. Untuk kepala UPTD ini juga kami berharap bahwa UPTD PPA di kabupaten kota bisa melakukan fungsi-fungsi ini bersama para konselor psikologi Puspaga dalam rangka mendukung tugas-tugas tracing dan asesmen yang dilakukan oleh para pekerja sosial, dan tentu UPTD ini melaporkan langsung ke UPTD. Lanjut. Nah, yang dinas kesehatan tentu ini berkaitan dengan persoalan kesehatan, dan tugasnya ada 2. Ini sangat terkait dengan masalah kesehatan, dan yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, ini nanti mungkin bisa dijelaskan oleh Bu Antik terkait dengan peran PATBM di slide 20. Ini terkait dengan, lanjut Bu. Oke. Ada PATBM, LSM, dan relawan desa. Jadi di desa-desa itu sudah semakin banyak kementerian lembaga yang menetapkan bahwa intervensi layanan dilakukan juga di tingkat desa dengan kelurahan. Ada desa lawan COVID-19. Jadi ada juga relawan desa lawan COVID-19 yang digagas oleh Kemendes, lalu kemudian juga ada beberapa yang dikelola oleh pendamping PKH, lalu kemudian ada juga yang para LSM yang bekerja di desa dan kelurahan, KTBM, misalnya teman-teman dari PLAN, dari WPI, dan dari beberapa lembaga juga tetap memfungsikan program ini di tempatnya masing-masing. Bahkan hari ini dapat laporan misalnya dari NTT, ada anak yang baru pulang dari Kupang, tapi kemudian diisolasi, protokol ini belum berfungsi gitu, mungkin belum terbaca, atau mungkin karena beberapa lembaganya belum aktif di kabupaten yang dituju itu, gitu. Atau relawan desanya juga belum. Ini persoalan-persoalan yang kemudian muncul, dan kita berharap bahwa melalui ketersediaan protokol ini, maka kita berharap persoalan pengasuhan ini bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Terakhir, di halaman terakhir, ini yang Kementerian kembangkan, yaitu dengan melakukan 10 aksi berjarak. Jadi beberapa protokol sudah kita siapkan, berkolaborasi dengan tim gugus tugas, tapi kemudian juga kita dari sisi kebijakan mendorong sebuah gerakan bersama yang itu bisa dilaksanakan di desa-desa dan kelurahan, melalui 10 aksi ya. Jadi mulai dari tetap di rumah, lalu kemudian pemenuhan hak perempuan dan anak gitu, lalu kemudian terkait juga dengan alat pelindung diri, lalu kemudian menjaga diri, keluarga, dan lingkungan. Terus kemudian juga memastikan membuat tanda peringatan di desa-desa, lalu kemudian juga memastikan program atau aksi menjaga jarak fisik gitu. Ikut juga misalnya mengawasi keluar masuk orang dan barang, lalu kemudian menyebarluaskan informasi yang benar gitu, karena memang banyak informasi yang seringkali juga hoax. Lalu kemudian juga aksi terkait dengan aktivasi media komunikasi lokal gitu. Lalu kemudian juga aktivasi rumah rujukan. Rumah rujukan ini adalah lebih difokuskan untuk memberikan informasi yang cukup bagi warga, masyarakat desa dan kelurahan terkait dengan COVID-19, dan jika dibutuhkan menjadi pusat rujukan layanan, maka rumah rujukan ini
tentu harus merujuk kembali gitu. Jadi rumah rujukan ini bukan rumah layanan tetapi hanya rumah informasi yang kemungkinan ketika terdeteksi ada masalah, misalnya terkait dengan ternyata ada anak, orang tuanya tidak ada, kesulitan mendapatkan pengasuhan, lalu kemudian tidak ada orang yang mau mengasuh dan segala macam, maka ini harus dicarikan solusi melalui protokol-protokol yang tadi sudah disampaikan pelaksanaannya di semua daerah. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Wah, jadi banyak yang jadi tahu. Ini saya ingin menyapa ada staf ahli menteri, Ibu Rini Handayani. Selamat bergabung Bu pada diskusi kali ini. Nanti Ibu juga bisa memberi masukan. Lalu yang selanjutnya kita mungkin tadi kalau misalnya kita menemukan ada sesuatu tentang anak atau apapun, ada hotline ya Pak ya, yang bisa kita langsung lapor kemana begitu mungkin, atau ada telepon langsung atau gimana Pak? Iya. Ya, jadi dua layanan yang bersifat nasional itu ke layanan 119, ekstensi 8 itu layanan psikologi sehat jiwa. Itu yang fokus ke layanan psikologi sehat jiwa. Jadi call center 119 itu punya Kemenkes, ekstensi 8 itu khusus untuk layanan psikologi sehat jiwa. Yang kemudian nanti di situ ada 3 layanan. Layanan edukasi, konsultasi, dan pendampingan. Nah, pendampingannya diserahkan ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Lalu kemudian yang kedua, sebetulnya ini call center reguler pengaduan. Jadi kalau seandainya ada yang langsung berkaitan dengan masalah kekerasan di rumah itu bisa langsung menghubungi call center KPPA itu di 0821 2575 1234. Jadi 0821 2575 1234. 2575 1234. Oke, jadi bisa langsung ya Pak ya. Ya. Oke, terima kasih Pak Nahar, banyak pencerahan dari Bapak. Untuk selanjutnya kita langsung saja ke Ibu Emmy Smith, Ibu Emmy Lucy Smith. Silakan Bu, mungkin kita bisa memanfaatkan 15 menit ya Bu. Ya. Oke. Baik, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu peserta dan Bapak Ibu narasumber. Terima kasih juga untuk teman-teman dari Pusat Riset Gender dan Anak Universitas Pajajaran yang telah memberikan kesempatan kepada kami dari WVI untuk berbagi pengalaman apa yang sudah dilakukan WVI dalam konteks pandemi COVID ini dan program-program apa saja yang bisa diakses oleh publik, serta kerjasama dengan pemerintah yang selama ini dilakukan, baik di tingkat nasional maupun provinsi. Kita bisa mulai dengan slide-nya. Pak Ari. Saya mungkin perkenalkan sedikit WVI. Nah, ya. Iya, jadi WVI itu memang adalah lembaga yang fokus kepada anak ya. Jadi memang kita adalah Yayasan Sosial Kemanusiaan Kristen yang bekerja untuk membuat perubahan yang berkesinambungan untuk anak dan keluarga yang hidup dalam kemiskinan dan tanpa membedakan agama, ras, etnis, dan jenis. Jadi semua kita layani. Ya, silakan lanjut Bu. Nah, ini wilayah program WVI. Jadi kita bekerja di 52 wilayah program WVI di 14 provinsi ya. Mulai dari Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, sampai ke Papua. Ya, jadi kita ada di 52 wilayah program WVI ini di 14 provinsi. Lanjut, Bu. Ada 4 sektor yang jadi fokus di WVI, yaitu sektor pendidikan, sektor kesehatan, sektor ekonomi, sektor perlindungan anak, dengan 3 pengembangan pendekatan ya.
yaitu pengembangan transformasional, advokasi, dan tanggap bencana. Silakan lanjut, Bu. Nah, untuk merespon COVID ini di organisasi kami meresponnya membentuk 2 tim ya. Satu tim manajemen yang berfungsi untuk mengatur manajemen dalam organisasi, untuk pengaturan staff, dan lain-lain. Dan yang kedua adalah merespon bencana itu sendiri. Nah, jadi di dalam respon bencana itu sampai 13 Mei kemarin ya update-nya, itu sudah sekitar hampir 450-an orang yang mendapatkan manfaat, di antaranya hampir 97 ya, 7.000 anak-anak yang mendapatkan manfaat. Kemudian ya 144.000 juga orang yang mendapatkan promosi melalui pencegahan ya, perilaku pencegahan, kemudian ada distribusikan, kemudian juga ada fasilitas medis yang diberikan kepada rumah sakit, klinik, kemudian ada sarana-sarana untuk cuci tangan, itu 4.000 sampai 5.000 ya, kemudian ada 7 community di level publik ya, yang sudah dibuat atau dipelihara, kemudian juga hampir 16.000 informasi atau edukasi komunikasi yang sudah di print atau didistribusikan. Jadi jadi kita ada 4 intervensi di sini, ada untuk nutrisi dan kesehatan, kemudian ada untuk dan untuk water sanitation. Silahkan dilanjutkan. Nah, ini dari program-program kami itu ada satu yang langsung ke anak-anak gitu ya. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa melihat di sini ada materi-materi yang dibuat langsung oleh anak-anak dalam bahasa lokal ya. Ini dari Kalimantan Barat, dari Kuburaya. Jadi anak-anak membuat materi untuk mencegah atau menghindari virus corona dengan materi-materi yang mereka sampaikan di Instagram gitu ya. Nah, mungkin boleh minta tolong sebentar membuka video yang anak dia juga menyampaikan bagaimana COVID ini. Videonya agak sulit dibuka, Bu. Nanti sebentar ya. Dari Bu Antik ya, saya kirim ke Bu Antik ya? Antik juga. Ke Pak Ari aja langsung dia satu operator. Iya. Ari aja. Ya, Pak Ari. Pak Ari, saya kirim video ya, Pak Ari. Iya. Jadi sebenarnya ingin memperlihatkan bahwa anak-anak sendiri itu juga kreatif sekali ya, ikut terlibat secara aktif dalam mensosialisasikan ini COVID dan bagaimana cara menghindarinya gitu ya. Selain itu juga melakukan penelitian, survei untuk suara-suara anak. Dan anak-anak juga terlibat aktif ya dalam webinar-webinar seperti ini. Udah bisa? Mungkin Ibu bisa lanjut sebentar, Bu. Ini sedang berputar ya. Saya dulu. Boleh dibuka lagi slide-nya? Slide-nya. Oke. Nah, di slide yang paling kiri, itu kita juga melakukan survei terhadap anak ya di bulan April. Silahkan lanjut lagi, Bu. Nah, hasil yang sebelumnya, Bu. Hasil survei anak-anak, nah ini setelahnya, yang biru tadi. Nah, ini.
Nah, jadi di sini ada 4 temuan besar ya, di mana teman-teman mungkin bisa membaca di sekitarnya itu juga ada langsung kutipan-kutipan dari anak. Jadi ada 4 kategori besar yang bisa kita buat, yaitu pertama temuannya itu mengenai tantangan dalam pembelajaran jarak jauh gitu ya. Jadi memang anak-anak sulit, walaupun mereka ada jaringan tapi kemudian tidak ada handphonenya begitu. Jadi tantangannya masih banyak sekali. Kemudian yang kedua itu kebutuhan dukungan psikososial dan kelompok minoritas yang berisiko yang mengalami kekerasan relasi gitu ya, baik yang mereka di sini bisa dilihat bahwa mereka keluarganya dibeda-bedakan gitu ya karena mereka ngontrak, jadi KTP-nya bukan KTP di situ sehingga nggak dapat bantuan sosial gitu ya. Kemudian juga ada dampak ekonomi keluarga dan keterbatasan akses perlindungan sosial gitu ya. Dan kemudian yang keempat itu adalah media daring sebagai sarana informasi pencegahan COVID, namun penggunaannya masih. Jadi ini beberapa hal yang ditemukan, suara-suara anak yang ditemukan dalam survei yang kami lakukan gitu ya. Silakan Bu, lanjut lagi. Nah, ini saya sampaikan mengenai usia anak ini. Saya appreciate juga untuk Bapak Ibu di KPPA yang sudah memperjuangkan ini. Karena kita bisa lihat di situ per April tanggal 20 kita bisa melihat bahwa berita-berita itu masih belum klasifikasi usia anak yang sesungguhnya gitu ya, masih 0 sampai 9 tahun, kemudian 10 sampai 29 tahun gitu. Jadi belum melihat sebenarnya jumlah anak yang positif COVID. Namun di awal bulan Mei itu sudah ada ya kategori klasifikasi berdasarkan usia. Bisa kita lihat yang di sebelah kanan itu ada usia 0 sampai 5, 6 sampai 17 gitu ya. Artinya kita di sini bisa melihat berapa sebenarnya pastinya jumlah yang positif misalnya COVID begitu ya. Dan tadi Pak Nahar juga sudah sampaikan, yang pertama itu adalah protokol mengenai data. Nah, ini menjadi hal yang sudah sangat baik sekali gitu ya. Buat saya ini kemajuan yang luar biasa ini, profisiat nih Pak Nahar dan teman-teman semuanya. Kenapa ini penting? Karena kita melihat kalau misalnya kita melihat jumlahnya, mungkin jumlahnya itu bisa jadi kecil gitu ya. Tapi kalau dibandingkan dengan populasi anak secara keseluruhan, ini mungkin kemudian bisa jadi itu yang mungkin perlu menjadi perhatian kita bersama. Baik, terima kasih. Lanjut lagi. Nah, di Wahana Visi sendiri kami mengikuti kemitraan global kami dengan World Vision, bahwa di tempat kami itu ada untuk perlindungan anak itu ada 4 fokus area. Yang pertama itu mengenai adaptasi mekanisme pelaporan dan rujukan, kemudian standar untuk alternatif care, kemudian psikososial, dukungan psikososial untuk orang tua dan pengasuh, kemudian dukungan psikososial untuk anak dan remaja. Jadi 4 inilah yang menjadi fokus area kami dalam bekerja untuk perlindungan anak. Bisa lanjut lagi? Bisa lanjut lagi, Mbak. Nah, ini kami menerbitkan materi-materi mengenai perlindungan anak ya, baik di sebelah kiri ini untuk anak sendiri maupun untuk orang tua yang di sebelah kanan. Jadi kita mulai dengan apa itu perlindungan anak, apa yang harus mereka lakukan, misalnya seperti itu ya. Demikian juga orang tua bagaimana bersikap memperlakukan anak gitu. Nah, di tengah ini adalah tadi yang Pak Nahar juga sudah sampaikan. Jadi kami memang menyertakan gitu ya materi-materi yang sudah dibuat oleh KPPA itu di dalam sebaran materi-materi yang sudah kami buat juga. Jadi artinya ketika mereka sudah tahu apa itu perlindungan anak, kemudian kalau misalnya terjadi kasus, kemana mereka harus mengadu, itu kami juga sertakan materi dari KPPA. Nah, ini tadi juga yang disampaikan oleh Pak Nahar dan kemudian nanti Mbak Antik mungkin akan membahasnya lebih lanjut.
Satu hal lagi yang bisa kami kontribusikan kepada pemerintah itu, ke KPPA, itu adalah panduan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat dalam pandemi COVID-19 ini. Dan rencananya ini akan di-launching minggu depan. Ya. Jadi tadi Pak Nahar udah jelaskan banyak mengenai hal ini, sudah lebih PATBM bagaimana melakukannya di pandemi COVID ini. Baik, lanjut lagi. Nah, ini kami juga menerbitkan serial selama COVID-19 ya. Setidaknya sekarang sudah ada 6. Ini juga kami adaptasi dari berbagai materi yang sudah dibuat oleh Global, oleh UNICEF, begitu ya. Jadi bagaimana anak, bagaimana bersikap positif, bagaimana membuat kegiatan-kegiatan terstruktur, gitu ya. Jadi ada banyak kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan bersama anak si pandemi COVID ini. Bagaimana kita melakukan pengasuhannya. Dan materi ini juga sedang kami proses di Kementerian Pendidikan untuk menjadi suplemen ya. Dan kan mempunyai serial juga untuk pengasuhan orang tua, dan mungkin kalau diperkenankan materi ini diizinkan bisa menjadi suplemen dari serial pengasuhan orang tua itu. Baik, bisa dilanjutkan lagi. Kami juga melakukan pelatihan psikososial ya bagi tokoh-tokoh agama, dan memang di awal ini kami baru melakukan pelatihan psikososial secara online kepada tokoh-tokoh agama Kristen gitu ya. Sudah ada 4 batch yang dilakukan, itu yang satu, kemudian ada yang di DKI dan NTT, Surabaya gitu, dan akan dilakukan lagi di Jabar di Jakarta. Jadi sudah banyak sebenarnya tokoh-tokoh agama yang sudah mendapatkan pelatihan untuk dukungan psikososial. Dan, kami juga bekerja sama dengan Relief dalam bagaimana bisa bekerja sama juga dengan tokoh-tokoh Muslim ya. Nah, untuk materi-materi kami itu bisa diakses di website kami gitu ya. Ada di bagian ini di Bersama Melawan COVID-19. Ada banyak aplikasi. Misalnya untuk masker, pembuatan masker dari kain. Jadi sangat praktikal juga untuk dilakukan oleh masyarakat gitu ya. Nah, di sini saya sebenarnya juga pengen ada satu video mengenai stigma ingin disampaikan, karena dari pelatihan psikososial itu kita mendapatkan juga banyak masukan, banyak pengalaman bahwa mereka yang mengalami COVID ini kemudian banyak sekali mengalami stigma. Kalau bisa di setel? Ya, yang tadi Pak Ari. Ini hanya 1 menit materinya, tidak lama. Oh, yang stigma ya. Kalau yang tadi itu yang anak-anak bikin sendiri. Yang, ini kayaknya yang anak-anak dulu. Ini yang tadi yang saya sampaikan, ini anak-anak membuat materi sendiri. Mereka bekerja sama dengan RRI ya, DND. Mungkin bisa dilihat sebentar. Dia membukanya dengan main biola. Nggak kedengaran suaranya ya. Jadi ini contoh 1, dan kemudian ada 1 lagi yang, kalau ini dia menggunakan bahasa Indonesia, kalau ada 1 lagi itu memang dia videonya menggunakan bahasa lokal. Bisa diputar yang satunya yang dengan bahasa lokal kalau sudah ada. Yang stigma itu ya Bu ya, yang stigma sosial.
yang Ambawang, yang Kuburaya, yang anak-anak satu lagi. Oke, ini hanya ada 2 videonya Bu. Yang pertama yang ini, yang Forum Anak ND ya. Ini Forum Anak ND. Iya, betul, Forum Anak ND. Aha. Cuma itu yang satu lagi yang stigma Stigma sosial. sosial. Yang stigma Ya, sosial boleh ini yang stigma kayaknya sosial. agak sulit, mungkin nanti mungkin nanti yang stigma sosial Iya. mungkin akan diputarkan setelah ini aja ya Bu Ya, ya. gitu aja ya. Ya. Oke. Oke. Kemudian lanjut, masih ada 2 slide lagi kayaknya. 2 slide lagi ya. Ya. Sebentar. Pak Ari. Nah, setelah ini materi-materi yang mungkin bisa diakses oleh masyarakat. Lanjut lagi, Bu. Nah, ini tadi juga yang sudah disampaikan Pak Nahar, bahwa WVI dan teman-teman dari organisasi lain juga terlibat aktif ya dalam pembuatan. Ini hanya contoh beberapa protokol yang sudah berhasil dibuat ya. Tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Nahar, protokol untuk pengasuhan dan protokol untuk pengeluaran dan pembebasan anak, dan beberapa protokol lain ya, yang juga sekarang sedang digodok juga. Lanjut lagi, Mbak. Ini kami bekerja sama dengan pemerintah di tingkat nasional. Kemudian yang terakhir. Yang terakhir, Pak Ari. Nah, di tingkat provinsi dan kabupaten, kami juga menjadi anggota gugus COVID ya, itu di Kalimantan Barat, misalnya di Kabupaten Landak, di Sintang, di Sambas, di Bengkayang, kemudian di Maluku Utara itu di Kabupaten Halmahera Utara, di Kota Ternate, kemudian di Sulawesi itu di Sigi, kemudian di NTT itu di TPS, di Manggarai Barat, di Sika, di ND itu kami menjadi anggota untuk bidang masing-masing itu ya, teman-teman bisa baca. Kemudian di Jayapura, di provinsinya kita juga menjadi anggota ya untuk sosialisasi, edukasi, dan mitigasi. Demikian juga untuk di Kabupaten Jayapura. Jadi kita terlibat di berbagai bidang. Itu aja. Terima kasih banyak Ibu dan Bapak. Oke. Terima kasih Bu Emi, sepak terjangnya luar biasa. Nanti yang video stigma mungkin setelah keempat pembicara kita akan putar ya Bu ya. Ya, terima kasih. Mungkin tadi Pak Deputy akan lebih cepat keluar dari diskusi ini. Jadi mungkin kita akan bacakan satu pertanyaan dulu untuk Bapak ya Pak ya, Pak Nahar. Ini ada satu pertanyaan untuk Bapak, katanya dari Roni Faisal untuk Pak Deputy. Terkait dengan adanya tempat isolasi, tempat perawatan khusus dan sebagainya yang bisa mengindikasikan adanya keterpisahan anak dan orang tua dan atau pengasuhan utamanya termasuk anak-anak dari tenaga medis dan paramedis serta relawan yang mengharuskan adanya keterpisahan dengan anak. Adakah upaya-upaya dari lembaga tertentu yang sudah memberikan pelayanan? Seperti apa bentuknya yang ideal dan benar-benar berpihak pada kepentingan terbaik anak? Terima kasih, Pak, katanya. Iya, ya beberapa kasus sudah menjadi praktek baik ya. Artinya bahwa protokol yang kita desain itu adalah berdasarkan juga kebutuhan-kebutuhan yang ada di lapangan. Jadi makanya kenapa misalnya petugas medis itu sudah mulai dengan bertanya 3 hal tadi ya. Keluarganya, rumahnya, pengasuhannya gitu. Jadi itu terkait dengan ketika misalnya rumahnya seperti apa, apakah rumahnya itu hanya 1 kamar atau bisa beberapa kamar untuk melakukan isolasi atau seperti apa. Salah satu contoh konkret misalnya ketika ada kasus anak penyandang disabilitas. Misalnya ketika harus dirujuk ke Wisma Atlet, misalnya sebut saja seperti itu, lalu kemudian di sana belum ada pendamping, lalu kemudian maka kita menguatkan lembaga yang ada, misalnya sebut saja misalnya ada di Rawinala Pak Budi,
mendiskusikan bagaimana kalau seandainya kita buka sendiri layanan untuk isolasi. Jadi ini yang penting prosedurnya sudah ditempuh, 6 pihak dalam protokol itu sudah melaksanakan. Jadi semakin cepat terdeteksi, semakin kita bisa memberikan solusi di mana anak-anak ini harus diisolasi. Jadi kalau di rumahnya tadi nggak memungkinkan, ya maka harus ada pilihan-pilihan lain. Tetapi itu memang sudah harus dikawal dari awal. Kalau tidak, maka saya khawatir seperti yang terjadi di satu tempat masih di wilayah Jakarta itu, beberapa hari itu nyaris tidak dapat jawaban harus kemana gitu. Lalu kemudian setelah terdeteksi, pastikan bahwa kita kuatkan RT RW yang ada di setempat. Kalau misalnya itu dalam kasus rumahnya masih memungkinkan, ideal dan segala macam, maka kita cari misalnya kerabat terdekatnya lah yang bisa menjadikan pendamping selama anak melakukan isolasi. Jadi pihak itu bisa melaksanakan, lalu kemudian dari mulai deteksi dini di petugas medis itu, maka kemudian bisa disisir. Kalau yang butuh isolasi permanen, tentu ini kaitannya nanti dengan dinas sosial, lalu kemudian yang butuh isolasi temporer, koordinasinya bisa juga melalui dinas P3A gitu. Nah, UPTD ini di sini difungsikan. Jadi semua layanan yang semula reguler ini bisa dimaksimalkan untuk melayani anak-anak, khususnya yang mengalami keterpisahan pada masa pandemik ini. Oke, mungkin cukup jelas ya tadi untuk penanya. Kita lanjutkan saja pada pembicara ketiga, Ibu Antik. Silahkan Ibu Antik. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin sekalian slide-nya ya, Mbak. Oke. Ya. Ini sama Kang Ari juga yang slide-nya? Ya, yang slide-nya Pak Iya, Ari. sama Pak Ari, sama Pak Ari. Sama Pak Ari ya. Ya, Kang Ari. Ya, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Deputi yang sudah menyempatkan waktunya dalam webinar pertama kali ini untuk Pusat Riset Gender. Kemudian juga yang saya hormati Ibu Rini Handayani, staf ahli menteri yang juga sangat support pada isu PATBM dari sejak awal, karena saat beliau di Kasdepan yang memang mengurus PATBM ini, beliau sangat concern gitu. Jadi terima kasih sampai detik ini masih bergabung dan memantau kegiatan ini, Bu Rini. Juga semua teman-teman yang sudah hadir, teman-teman dari beberapa PSW saya lihat, juga teman-teman dari aktivis-aktivis organisasi dan komunitas perlindungan anak, Save the Children, SOS, itu juga hadir. Terima kasih sekali. Ya, untuk mempersingkat waktu, saya ingin menyampaikan secara spesifik berkaitan dengan PATBM. Kenapa saya spesifik terhadap isu ini? Karena memang dari awal kami sebetulnya bersepuluh itu di hire oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan untuk menyusun pedoman PATBM ini. Dan alhamdulillah ini terus berjalan seiring waktu sejak tahun 2015, sehingga rasanya tadi juga Pak Nahar sudah menyampaikan, teman-teman WFI juga sudah menyampaikan bagaimana keterlibatan PATBM itu juga cukup penting. Lanjut Kang Ari. Ya. Lanjutkan. Nah, ini juga tadi Pak Nahar sebetulnya sudah sampaikan bahwa perlindungan anak itu tanggung jawab bersama, dan untuk slide yang akan saya sampaikan akan fokus pada masyarakat itu sendiri. Lanjut, Kang. Ya, kenapa masyarakat? Bapak Ibu mungkin belum pernah ya membaca ada pasal sebetulnya yang meminta kita itu berperan cukup aktif dalam perlindungan anak. Salah satunya adalah pasal 72. Ini juga yang membuat PATBM ini kemudian diberlakukan, karena ternyata peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak ini cukup banyak begitu ya, dari mulai memberikan informasi, kemudian memberi masukan dalam perumusan kebijakan, melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran hak anak, berperan aktif dalam proses rehabilitasi. Jadi cukup banyak sebetulnya apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat, dan kita tidak perlu selalu bergantung pada misalnya pemerintah begitu ya. Lanjut, Kang. Ini juga sama, masih peran masyarakat, jadi betapa banyaknya dari mulai membantu menyosialisasikan hingga memberi ruang pada anak, berperan aktif dalam
menghilangkan pelabelan, menyediakan sarana prasarana, kemudian juga melakukan pemantauan dan pengawasan. Lanjut kembali, Kang. Ya, lanjut saja. Mungkin di antara Bapak Ibu juga di sini ada yang merupakan fasilitator daerah perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat. Tadi saya belum menyapa nih, ada Bu Emi dari Mataram, beliau juga dosen tapi juga fasilitator daerah terlatih di NTB. Kemudian ada Bu Mike, beliau juga adalah fasilitator daerah di Kalimantan Timur. Jadi ini luar biasa Prof Akwarini bahwa teman-teman se-Indonesia ini berkumpul dalam forum kita begitu ya untuk bersama-sama peduli pada isu COVID-19 ini khususnya untuk anak. Nah, ini saya refresh saja bahwa PATBM ini sebetulnya sebuah jaringan atau kelompok gitu ya. Jadi jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat yang bekerja secara terpadu. Kalau berbicara jaringan tentu saja artinya dia tidak sendiri. Tetapi kenapa perlu PATBM ini? Karena supaya ada kelompok-kelompok yang memang secara spesifik itu bisa concern terhadap isu anak di wilayahnya. Dan target kita memang waktu itu kementerian memfokuskan pada lingkungan sampai lingkup desa dan kelurahan. Jadi cukup luar biasa waktu itu pergerakannya, dan tujuannya sendiri itu hanya sebetulnya ada dua yang besar, yaitu melakukan pencegahan kekerasan terhadap anak dan menanggapi kekerasan atau merespon cepat. Ini Bapak Ibu bisa lihat di slide, waktu pertama ini diinisiasi pada tahun 2016, itu di 34 provinsi, di 68 kabupaten kota, dan di 136 desa. Yang menarik sekarang ini sudah ratusan, berlipat begitu jumlahnya. Pak Nahar nanti mungkin bisa membantu total sekarang yang sudah berjalan gitu ya. Jawa Barat saja misalnya kalau saya bisa sampaikan, dari yang tadinya percontohan hanya 4 desa dan kelurahan, itu sekarang sudah seluruh kabupaten kota memiliki PATBM. Bisa dibayangkan 27 kabupaten kota masing-masing punya PATBM per 2 desa dan kelurahan. Jadi cukup progresif peningkatannya. Lanjut. Nah, ini prinsip-prinsip PATBM sebetulnya serupa dengan prinsip-prinsip kerja teman-teman di bidang anak begitu ya. Kita tidak boleh diskriminasi, kemudian juga prioritas pada kepentingan terbaik anak, kemudian perlindungan hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangannya, serta partisipasi anak. Kemudian juga memperkuat struktur perlindungan anak di tingkat lokal, karena kita tahu bahwa sebetulnya di setiap desa atau kelurahan, baik di hampir semua provinsi itu sebetulnya sudah punya cikal bakal aktivis yang sangat peduli pada isu anak. Tapi kemudian PATBM ini merangkul itu semua menjadi lebih terstruktur begitu. Dan yang ketiga ini membangun jaringan horizontal. Jadi yang seperti Pak Nahar sampaikan begitu ya, bahwa ini ada UPTP 2, ada rumah sakit, ada segala macam. Ini merupakan jaringan dari PATBM itu sendiri gitu ya. Lanjut Kang. Ya, ini saya refresh juga karena mungkin juga belum tahu bahwa PATBM ini punya komponen-komponen yang merupakan apa yang harus dilakukan oleh teman-teman di level desa atau kelurahan. Dan perlu disampaikan bahwa aktivis PATBM ini terlatih begitu, dilatih oleh para fasilitator. Dilatih untuk apa? Ya tentu saja dilatih untuk bagaimana menanggapi dan kemudian bagaimana melakukan pencegahan di level masyarakat di mana mereka berada. Biasanya mereka juga dibantu dan disupport oleh teman-teman dari selain DP3AKB yang memang di bawah langsung dari kementerian untuk level daerah, itu juga disupport dengan teman-teman seperti Save the Children, Warna Visi Indonesia, begitu Plan, hampir semua LSM atau organisasi masyarakat sipil itu juga support pada PATBM. Nah, ini ada tata kelola, ada pendanaan, pengelolaan informasi, SDM, logistik, dan mobilisasi. Tentu saja saya tidak akan menyampaikannya secara detail di sini, tapi ke-6 komponen inilah sebetulnya yang nanti akan menjadi cikal bakal apa yang dilakukan oleh PATBM di masa pandemi. Lanjut, Kang. Nah, ini lingkup kegiatan PATBM yang juga nanti akan diadopsi pada panduan yang merujuk, jadi rujukannya adalah ini, yaitu bahwa PATBM itu ada di level komunitas desa, mereka harus melakukan apa, kemudian juga di level orang tua atau keluarga, dan kemudian paling penting ada di level anak. Jadi memang ada 3 tingkatan ruang lingkup dari kegiatan PATBM. Lanjut lagi, Kang. Ya.
Nah, ini tadi yang sudah disampaikan oleh WFPI, kenapa ini dimunculkan bersama? Karena memang Kementerian Pemberdayaan Perempuan bersama Warna Visi Indonesia dan kebetulan saya dan Mbak Keke, di sini ada Mbak Keke nih, yang juga menjadi tim, juga ada Mbak Nelly dari WFPI, jadi ada Mbak Keke, partner saya juga di fasilitator nasional begitu ya, yang juga sama-sama terlibat dalam penyusunan panduan ini. Nanti mungkin Mbak Keke juga bisa bantu untuk membuat penjelasan-penjelasan yang lebih sistematis berkaitan dengan panduan ini. Jadi panduan ini juga merupakan inisiasi yang luar biasa dari kementerian yang ini menindaklanjuti dari beberapa protokol begitu. Kalau tadi protokolnya menyebutkan ada aktivis yang terlibat, maka panduan ini menjadi lebih spesifik. Apa sih yang harus dilakukan oleh aktivis yang sudah terlatih sebelumnya? Atau bila tidak ada PATBM yang terlatih secara khusus, pastinya biasanya ada komunitas pelindungan anak lain yang dibentuk oleh masyarakat. Misalnya ada Satgas PPA begitu yang saya tahu seperti itu. Ada komunitas-komunitas yang peduli anak yang mungkin belum diklaim sebagai PATBM. Nah, panduan ini nantinya yang tadi juga Pak Deputi juga sampaikan akan di-launching minggu depan. Ini merupakan langkah-langkah komunitas, jadi sebetulnya tidak harus berlabelkan PATBM, tapi pada saat dia ada kepedulian pada anak, maka itu bisa dikatakan komunitas yang bisa mengikuti panduan ini untuk penanganan COVID-19 di desa maupun di kelurahannya. Gitu ya. Jadi PATBM ini bagian yang tidak terpisahkan dari sektor lain, dan ini tentu saja merupakan gerakan yang paling dasar karena berada di level desa dan kelurahan begitu ya. Nah, tentu saja PATBM akan bekerja lintas sektoral dan berjejaring seperti konsep awal yang tadi saya sampaikan. Panduan ini juga saya bantu memperkenalkan ada 4 hal begitu. Jadi akan membicarakan apa sih yang harus dilakukan oleh PATBM begitu ya. Lalu pengetahuan tentang pandemi bagi seluruh kader dan aktivis, kemudian juga pendidikan masyarakat. Jadi aktivis ini diharapkan bisa support nanti berbagai protokol yang dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan khususnya itu bisa mereka bantu untuk sosialisasikan begitu ya. Dan COVID-19 ini juga akan hadir di setiap panduan ini akan hadir di setiap desa atau kelurahan, dan ini kita berharap dari level RT RW juga sudah punya gugus tugas yang bisa support pada isu perlindungan anak ini. Lanjut, Kang. Slide terakhir. Jadi kalau nanti teman-teman ingin panduan ini, kita tunggu sampai launchingnya minggu depan. Slide sebelumnya kan. Nah, ini ada tingkat kegiatan PATBM, begitu ya. Jadi seperti konsep PATBM di awal, bahwa ada tingkat anak, masyarakat, kemudian ada keluarga. Nah, PATBM ini untuk level untuk berbicara di isu COVID, itu kalau untuk tingkat anak diarahkan untuk meningkatkan kemampuan anak, melindungi hak-haknya, termasuk melindungi diri dari penularan COVID. Nah, untuk tingkat keluarga, ini tentu saja diarahkan untuk meningkatkan kemampuan orang tua dalam pengasuhan anak, agar tidak terpapar COVID-19, dan tentu saja pengetahuan yang lebih bagi orang tua berkaitan dengan isu COVID ini. Dan yang ketiga adalah berbicara masyarakat, begitu ya. Jadi desa kelurahan ini diharapkan disupport juga oleh aktivis PATBM, bagaimana memperkuat mekanisme ketahanan kesehatan anak, begitu ya. Nah, di sisi kanan teman-teman bisa lihat ini adalah foto-foto kegiatan PATBM di Indonesia. Yang kita kutip adalah atau kita ambil adalah PATBM di Lampung dan kemudian di Sulawesi Tengah. Jadi ini banyak sekali yang mereka lakukan, padahal panduannya belum ada waktu itu, begitu ya. Jadi tentu saja dengan adanya panduan ini, diharapkan kinerja teman-teman aktivis PATBM ini akan lebih terstruktur, gitu ya. Kemudian juga dia bisa melakukan evaluasi apa sih yang belum dilakukan dan apa yang sudah dilakukan. Tapi sekali lagi saya perlu sampaikan, aktivis PATBM ini, teman-teman kader ini sudah melakukan berbagai aktivitas yang luar biasa dari sejak awal kasus ini menjadi pandemi. Jadi saya sangat berbangga pada teman-teman di semua desa kelurahan yang ada PATBM yang sudah sangat luar biasa dalam membantu negara ini untuk kembali menjadi sehat. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan dalam konteks PATBM. Saya akan membuka sebesar-besarnya untuk diskusi karena ini juga merupakan perlu sekali masukan dari banyak pihak bagaimana yang harus dilakukan masyarakat itu sendiri. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Antik.
di Jawa Barat juga sama, Bu Antik sebagai tim ahli gubernur. Kalau Iya. ada apa-apa kasus, kita bisa langsung ada hotline, bisa ada telepon yang saluran langsung untuk mengadukan. Nanti saya tuh kalau tidak salah sudah ada, tapi saya belum sempat bertanya lagi, dan itu dikelola oleh bidang perlindungan anak, dan ada PATBM-nya juga di situ, Bu Lina. Nanti saya share mungkin ya sekalian ya. Iya. Bu Antik ya, kita juga kan kalau ada apa-apa bisa langsung lapor ya. Betul. Karena ada UPTP 2 juga ya, kalau di Jawa Barat sudah jadi unit pelaksana teknis yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan. Jadi nanti bisa kontak juga ke sana. Ya. Oke. Nuhun Bu Antik. Sekarang setelah Ibu Antik, pembicara terakhir Profesor Aquarini Priyatna. Silakan Bu Atwin. Oke. Saya coba share ya. Udah kelihatan belum? Ya, udah kelihatan belum? Udah kelihatan? Udah. Oke. Saya baru sama potong. Hah? Udah kelihatan belum? Ya? Sudah kelihatan? Belum. Belum ya? Jadi hanya potongan kecil saja Bu Atwin yang tampak di layar. Nah, tapi kalau gini bisa semuanya. Oh, sekarang kelihatan? Ya, kalau sekarang begitu. kelihatan? Oke. Saya biasa pakai Google Meet. Jadi terima kasih untuk kesempatannya Bu Lina dan Pak Deputi, Ibu Rini, Bu Antik atas kesediaannya untuk berbagi di pusat riset gender dan anak pada webinar ini. Jadi tema hari ini adalah perlindungan dan pengasuhan anak. Kita sudah mendengarkan 3 pembicaraan mengenai perlindungan anak. Tetapi yang belum kita bicarakan adalah bagaimana ibunya sendiri menjalankan. Oke, kayaknya masih benar ya. Saya matikan. Yang belum kita bicarakan adalah barangkali bagaimana ibu, terutama dalam konteks mereka yang menjalani isolasi bersama anak-anaknya, itu yang menjadi fokus saya, karena ini sebetulnya adalah bagian dari penelitian yang sedang berlangsung dan jadi masih pada tahap pengumpulan data dan saya sedang mengolah datanya. Dia sudah banyak penelitian yang disebutkan juga dalam banyak webinar mengenai pengalaman perempuan di masa pandemi. Banyak sudah mengatakan bahwa perempuan mengalami beban berlipat di masa pandemi karena mengasuh, mengelola rumah tangga, menjadi istri, dan juga masih tetap melakukan pekerjaan. Apakah suara saya tidak berkemas kan? Tidak apa-apa. Berikutnya adalah perempuan di masa pandemi juga mengalami beban finansial karena banyak perempuan yang bekerja sebagai buruh, sebagai pekerja di sektor informal. Juga ada beban psikologis yang banyak ya, berkenaan dengan relasinya dengan pasangannya, berkenaan dengan pekerjaannya, atasannya, bawahannya, juga dengan anak-anaknya. Perempuan yang di masa pandemi juga karena lingkungan yang dalam situasi yang klaustrofobik itu di rumah, itu mereka juga lebih rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga dan lebih secara umum sudah ada penelitian mengatakan bahwa perempuan lebih rentan stres dan mengalami gangguan kesehatan mental karena dalam pengalamannya melakukan isolasi ini. Saya akan bicara soal konteks ibu, karena ketika kita mengasuh anak, kita bicara soal perlindungan anak, seringkali kita menganggap ibu sebagai sudah ada dan sakral, dan bahwa ibu itu pada dasarnya adalah sesuatu yang menjadi ibu atau berfungsi sebagai ibu adalah sesuatu yang alamiah bagi perempuan, dan bahkan ada gambaran bahwa menjadi ibu adalah esensial bagi keberadaan perempuan. Juga ada asumsi yang mengatakan bahwa ibu adalah pengasuh utama setiap anak yang dilahirkannya. Jadi karena dia melahirkan maka dia harus menjadi pengasuh utama dan setiap anak membutuhkan pengibuan yang terus-menerus.
pandangan seperti itu juga menurut saya bagian dari yang kata Douglas dan Michael sebagai pandangan yang meromantisasi dan sangat penuh tuntutan terhadap fungsi ibu, yang kalau ibunya harus betul sempurna, maka keberhasilan itu tidak mungkin dapat dipenuhi. Cara berpikir yang menjadikan ibu seperti ini adalah cara berpikir yang menurut Rich adalah menjadi ibu sebagai bentuk institusi. Tapi tentu saja saya juga akan bicara bagaimana menjadi ibu, seperti yang juga dikatakan oleh Rich, adalah sebuah pengalaman. Dan jika pengalaman menjadi ibu itu adalah bagian dari sumber kekuatan. Nah, agendanya adalah supaya kita tidak dituntut untuk menjadi ibu ideal di dalam bayangan lembaga yang normatif, maka kita berpikir membongkar dan meresensi pandangan opresif terhadap konstruksi ibu. Ibu itu pada dasarnya berbeda antara satu perempuan dengan perempuan lain, anaknya juga berbeda dari satu anak ke anak yang lain. Menjadi ibu adalah suatu kompleksitas yang berhubungan dengan banyak hal, termasuk kelas, termasuk dengan pendidikan, budaya masing-masing. Oleh karena itu, ketika saya membicarakan ibu, saya juga ingin memikirkan bagaimana kita memformulasikan dan mengartikulasikan bentuk pengibuan yang lebih didefinisi oleh perempuan itu sendiri, terutama dalam masa seperti ini yang ibu tidak bisa melepaskan diri dari fungsinya sebagai ibu karena anaknya ada bersama dia 24 jam. Katakanlah kalau perempuan yang bekerja ada waktu untuk menjadi, bukan dipanggil mama atau ibu atau bunda, dipanggil dengan namanya sebagai dirinya sendiri, sebagai katakanlah individu malah ya. Oleh karena itu kita harus memikirkan bagaimana bentuk pengibuan ini menjadi sesuatu yang kita bisa bicarakan, bukan dalam konteks yang ideal dan normatif, dan tanda petik ya, ideal dan normatif, karena menjadi ibu yang ideal tentu tidak berarti menjadi ibu yang sempurna gitu ya. Menjadi ibu yang sempurna itu mungkin ibu yang tidak sempurna mungkin lebih sempurna. Memandang fungsi sebagai ibu sebagai potensi bagi perubahan dan transformasi sosial ini juga penting, karena ibu kemudian bisa melakukan bentuk-bentuk pembagian, sharing pengetahuan, seperti tadi dikatakan bagaimana ibu di dalam rumah ini masih bisa bicara soal perubahan, bagaimana kita memandang isu sakit, penyakit, bagaimana kita memandang kelas. Ibu kemudian punya kekuatan untuk melakukan itu. Jadi anak-anak tidak jadi steril di dalam ruang kelasnya sendiri atau ruang budayanya sendiri. Jadi dalam penelitian saya yang dilakukan ini, saya berusaha untuk mendokumentasi apa yang sebetulnya paling membebani pikiran ibu. Yang paling banyak adalah berurusan dengan kesehatan. Tentu saja karena ada isu COVID-19 ini, maka kesehatan dalam berbagai bentuk, kesehatan takut tertular, takut atau sakit lain-lain yang tidak mungkin pergi ke dokter. Dan banyak ibu yang mengatakan bahwa mereka menjadi cenderung paranoid karena anaknya sakit sedikit itu langsung berpikir kemana-mana gitu, sehingga stres ibu menjadi lebih tinggi. Yang sudah pasti berikutnya adalah buat banyak orang penghasilan berkurang, tetapi kebutuhan meningkat. Itu yang diidentifikasi para ibu. Itu juga menjadi bagian dari beban pikiran ibu yang tentu saja akan berkontribusi terhadap kesehatan psikologis ibu. Yang juga jadi pikiran ibu adalah suami istri yang masih bekerja di luar karena balik lagi takut tertular dan membawa penyakit ke dalam, tetapi juga mereka khawatir karena anak-anaknya menjadi tidak terkontrol karena ada di rumah. Jadi misalnya good practice untuk cuci tangan dan seterusnya itu menjadi di luar kontrol mereka. Para ibu juga mulai mengkhawatirkan situasi yang tidak aman di luar, dan mereka takut mengenai kejahatan. Mereka juga kemudian terganggu oleh banyaknya kasus-kasus yang menunjukkan masih tingginya ketidakpedulian masyarakat terhadap begitu tingginya tingkat penularan penyakit ini.
juga terganggu, para ibu itu terganggu adalah keterbatasan ruang gerak. Jadi banyak ibu yang merasa terganggu karena anak-anaknya yang terutama di umur-umur tertentu yang butuh ruang gerak, yang punya energi lebih, itu mereka dipaksa dalam ruang yang sempit, dan itu membuat itu sangat rentan konflik, bukan saja di antara anak, tetapi juga antara anak dengan ibunya. Misalnya anak-anak yang lompat dan main bola misalnya, dan itu menjadi potensi konflik bagi anggota keluarga dan juga dengan ibunya. Jadi ibunya sadar bahwa anaknya stres, tapi ibunya juga stres karena anak-anaknya sepertinya tidak sadar bahwa ini ada situasi yang tidak memungkinkan mereka bergerak dengan cara yang ketika zaman normal. Penambahan beban kerja itu sudah jelas bagi perempuan karena dia harus juga melakukan pekerjaan domestik, pekerjaan pengasuhan, dan pekerjaannya sendiri. Kalau mereka perempuan bekerja, mereka mengatakan bagaimana mereka harus mengelola antara menjadi guru bagi muridnya. Ada beberapa guru yang mengatakan harus mengelola mata kuliah, mata pelajaran untuk gurunya, untuk muridnya, tapi pada saat yang sama dia harus menjadi guru bagi anaknya. Dan itu belum lagi ditambah dengan pekerjaan-pekerjaan domestik lainnya. Beberapa mengkhawatirkan orang tua yang sudah tua, yang memang jadi tidak bisa ditengok, dan beberapa juga mengkhawatirkan pendidikan anak-anak karena banyak sekali guru ibu yang merasa bahwa pendidikan anak mereka terganggu sangat dengan fakta bahwa pembelajaran dijadikan daring. Terus dalam konteks ini, dalam penelitian saya ditemukan bahwa 79 dari 127 ibu itu menemani anak belajar, tetapi ditemukan bahwa mereka hanya menemani mereka yang usia sekolah TK sampai SMP. Nah, ini juga bagian dari yang menurut para ibu mereka jadi punya kewajiban baru menemani belajar, dan mereka harus bekerja lebih banyak, dan mereka harus belajar juga karena dan beberapa mereka mengatakan bahwa mereka tidak paham mengenai mata pelajaran yang diajarkan. Jadi ini ada pekerjaan yang double-nya, bukan hanya yang praktik seperti domestik, pekerjaan domestik dan pekerjaan menemani belajar, tetapi mempelajari pelajaran itu sendiri menjadi beban yang seringkali tidak kita hitung. Nah, ini menjadi terasa karena memang dengan pemikiran normatif tadi, pengasuhan anak ada di ibu, maka kemudian kewajiban belajar, mempelajari mata pelajaran anak menjadi kewajiban ibu. Nah, kalau anaknya 3 misalnya dalam kelas yang berbeda, satu SMP, satu SD, beda kelas, maka si ibu harus belajar berbagai mata pelajaran yang sesuai dengan tingkatan anaknya. Tetapi 12 dari 79 merasa senang karena memperoleh pengalaman baru, kesempatan untuk belajar hal yang baru, kata mereka. Nah, tetapi sebagian dari 32 dari 79 itu mengatakan mereka mengeluh karena menurut mereka guru tidak siap sehingga beban mengajar anak-anak itu teralihkan ke mereka. Beberapa mengatakan ini gurunya cuma memberikan tugas aja, tapi tidak memberikan pelajaran, tidak memberikan instruksi bagaimana harus melakukan tugasnya, atau tidak ada pelajaran sama sekali. Dan itu banyak sekali ibu-ibu yang mengatakan begitu. Memang kalau kita mau berpikir empatik juga, karena memang tidak ada yang siap untuk mengajar daring dalam waktu yang sangat singkat. Jadi ada beberapa waktu lalu ada banyak beredar bahwa murid tidak sign up, memang tidak menaikkan kontrak untuk belajar secara daring, tapi guru dan dosen juga tidak menandatangani kontrak untuk mengajar secara daring secara penuh seperti ini. Nah, itu kemudian menjadi stres bagi ibu dan anak. Stres karena tugas menemani belajar menyita waktu, apalagi jika ada anak yang semua harus didampingi. Dan jangan lupa karena setiap anak punya masalahnya sendiri. Hal lain yang menjadi isu bagi kami adalah membesarkan anak juga berarti memenuhi kebutuhan. Nah, memenuhi kebutuhan itu sangat konstruktif gitu dalam konteks tertentu gitu ya.
hampir semua ibu mengatakan mereka berusaha mengatur keuangan dengan lebih cermat karena hampir semua mengidentifikasi bahwa kita tidak tahu sampai kapan ini akan terjadi. Mereka juga berusaha untuk memasak makanan sendiri dan melakukan prioritas. Beberapa mengatakan dana untuk jajan katanya dialihkan untuk membeli vitamin dan keperluan sehari-hari yang lebih penting. Untuk beberapa yang lain, jajan itu kemudian dimaknai sebagai bagian yang penting karena anak-anak di rumah dan mereka banyak bergerak dan mereka makan terus. Beberapa mengidentifikasi bahwa cemilan itu adalah bagian penting yang ada di dalam rumah. Dan kebutuhan itu harus selalu disediakan untuk juga menenangkan anak-anaknya. Jadi ini kebutuhan lain, kebutuhan yang tidak primer tapi menjadi primer karena situasi yang menuntut anak-anak berada dalam rumah, ada di dalam rumah. Sebagian ibu kemudian mengeluhkan berada di rumah itu berarti pengeluaran ekstra karena anak-anak tidak berhenti menginginkan makanan dan saya bisa membayangkan, karena saya punya anak laki-laki 2 yang lapar terus, saya bisa bayangkan pengeluaran memang akan sangat banyak, dapur akan sering kotor, dan itu bagian dari yang akan memicu stres para ibu juga, di samping pekerjaan lain. Nah, yang bagian implikasi lain dari menempatkan perempuan sebagai ibu secara normatif adalah menempatkan perempuan sebagai pengurus utama dan pertama pekerjaan rumah tangga. Tetapi itu di bayangan kami waktu itu seperti itu, tapi dari 127 subjek penelitian, sebagian besar mengatakan berbagi tugas dengan anggota keluarga yang lain, baik dengan pembagian yang rigid, misalnya jelas ibu masak, bapak cuci piring gitu ya, anak ini menyapu dan seterusnya. Ada yang dengan lebih fleksibel. Tetapi fleksibel itu juga dapat dipertanyakan karena sepertinya kata fleksibel itu tetap mengimplikasi bahwa si ibu lah yang mengerjakan sebagian besar tugas-tugasnya. 7 orang mengatakan dibantu oleh asisten rumah tangga, 6 orang secara tegas mengatakan mereka harus mengerjakan semua pekerjaan domestiknya itu sendiri atau meminta orang lain membantu, tetapi yang lain hanya membantu jika diminta dan bantuan itu bersifat sangat minimal. Misalnya ada ibu yang mengatakan suami hanya sebatas membantu sebagian tugas di rumah hanya pada saat waktu luang saja karena suami WFH jadi harus fokus pada tuntutan pekerjaan. Saya ingin menggarisbawahi ini karena kemudian kalau suaminya yang WFH, dia mendapatkan ruang untuk mengerjakan pekerjaannya tanpa diganggu oleh urusan domestik. Tetapi jika ibunya yang WFH, maka si ibu tidak punya keleluasaan ini. Karena tetap saja si ibu yang menjadi fokus dari pekerjaan utama yang dituntut untuk memastikan rumah itu rapi, masakan ada, kebutuhan rumah tangga lengkap dan seterusnya. Atau suami hanya bisa bantu memandikan anak saja untuk tugas di rumah full oleh saya. Nah, ungkapan seperti ini menunjukkan bahwa ada implikasi-implikasi yang secara kultural masih melekat di dalam pengelolaan rumah tangga dan dalam hal ini berkenaan dengan pengasuhan anak yang masih sangat bergantung kepada ibu, kepada perempuan. Dan ini harus dibayar mahal oleh ibu karena kemudian dia tingkat stresnya lebih tinggi dan ada penelitian yang juga mengatakan bahwa kalau ibu stres tinggi dia cenderung bisa rentan sakit karena banyak penelitian mengatakan bahwa ibu cenderung tidak memedulikan kesehatannya. Jadi ibu akan lebih cepat bertindak kalau anaknya sakit. Dia akan segera ke dokter apa-apa, tapi kalau dianya sendiri yang sakit, dia akan menunda dan mengatakan, oh ini cuma masuk angin, dan dia tidak segera ke dokter. Dan praktik seperti ini, menurut saya, cara berpikir kita mengenai ibu seperti ini tidak sehat, dan apalagi jika akan dilakukan dalam waktu yang lama. Tetapi yang saya lihat juga, walaupun banyak komentar negatif mengenai apa yang terjadi selama karantina, ditemukan juga jadi orang yang mengeluh mengenai hal tertentu di dalam penelitian itu di ujung dia mengatakan
Tapi saya senang karena tingkat kedekatan antar keluarga meningkat. Saya bisa bertemu dengan anak saya yang biasanya saya hanya ketemu setiap seminggu sekali. Tingkat kedekatan antar keluarga meningkat. Itu di satu sisi. Tapi di sisi lain, gesekan terus-menerus antar keluarga juga menurut saya berpotensi konflik. Jadi di satu sisi kita bisa melihat itu sebagai suatu hal yang positif. Di sisi lain kita juga melihat itu adalah potensi konflik. Yang terjadi barangkali di seluruh dunia adalah semua orang belajar masak dan memamerkannya mungkin di Instagram, termasuk para ibu-ibu itu, mereka mengatakan ada skill masak yang meningkat karena ada keharusan untuk masak, karena ada ketakutan kalau beli dari luar tidak bisa dijamin kebersihannya. Jadi skill masak meningkat. Mereka juga mengatakan pekerjaan rumah yang selama ini terabaikan dapat dikerjakan, mungkin beresin meja, lemari, dan seterusnya. Yang juga barangkali akan terjadi lebih permanen adalah meningkatnya kesadaran mengenai kesehatan kebersihan. Ibu sekarang menjadi garda depan untuk mengatakan anaknya sudah cuci tangan belum, kalau habis keluar mandi dan seterusnya itu bagian dari yang ditandai sebagai hal yang positif. Sangat banyak yang mengatakan berada di rumah meningkatkan tingkat spiritualitas. Beberapa bahkan tanya bagaimana, apakah khawatir? Tidak, karena saya yakin Allah akan melindungi saya. Memikirkan apa Bu? Tidak memikirkan apa-apa. Saya yakin ini akan ada akhir yang baik, gitu ya. Yang juga saya lihat bagaimana ibu mengembangkan empati terhadap orang lain, dan itu termasuk yang bagian yang mereka katakan diajarkan kepada anak-anaknya juga. Mengatakan bahwa kalau mereka masalahnya hanya bosan itu adalah masalah yang paling ringan yang bisa dialami oleh seseorang dalam keadaan seperti ini. Yang lain itu susah makan. Jadi mereka mengajarkan empati. Dan untuk beberapa dan banyak perempuan secara stereotipikal dikatakan bukan orang yang bergadget gitu. Karena situasi seperti ini semua orang harus belajar berkomunikasi via daring, dan mereka mengatakan itu bagian pengalaman positif yang tidak akan mereka lakukan kalau tidak ada keterpaksaan seperti sekarang ini. Sekali lagi ini penelitiannya sedang berjalan, jadi saya akan menunjukkan saja apa yang sedang terjadi, dan saya ingin mengatakan bahwa betul dengan beban mental, psikologis, fisik seperti ini, karena anaknya 4 berarti lebih banyak kegiatan fisiknya juga. Saya ingin menandai apa yang oleh subjek penelitian saya katakan. Ketika ketahuan bahwa kita tahu bahwa dia harus bersama anaknya 24 jam, dia mengatakan saya bahagia, tetapi kadang saya butuh ruang dan waktu buat saya sendiri. Dan menurut saya itu sangat manusiawi, dan kita harus tandai bahwa ibu itu manusia, ibu itu bukan superhero, itu bukan superhuman. Dan bagaimana perempuan itu menegosiasi ruang-ruang antara dirinya sebagai ibu dan sebagai dirinya, dan beberapa mulai bicara kepada anaknya, ini saya capek loh, ibu tuh capek loh kalau kamu nggak mau diam, kamu capek, ibu capek, gimana kalau kita sama-sama menjaga kewarasan gitu ya, kamu jangan terlalu, ini ibu lagi pengen sendiri, ibu pengen apa. Jadi sudah mulai ada hal-hal yang selama ini tidak dibicarakan, mereka bicarakan. Ada yang mulai sadar bahwa berpisah dari anak untuk bekerja ternyata sesuatu yang baik buat kewarasan saya. Karena buat beberapa orang berada di rumah kita hampir 60 hari ini, mungkin lebih, itu memang akan mengganggu kewarasan. Jadi barangkali itu perspektif dari ibu yang mengasuh anak, yang berada bersama anak-anaknya 24 jam di rumah. Yang ingin saya garis bawahi adalah bagaimana apa yang terjadi ini bisa ditandai secara negatif dan positif, tapi kita juga melihat bagaimana kebanyakan perempuan masih bisa menangkap sesuatu yang positif dari yang terjadi sekarang, tapi juga ini adalah kesempatan bagi anak dan ibu untuk belajar bahwa ibu itu adalah manusia dan bukan superhuman. Terima kasih, Bu Lina. Oke. Terima kasih, Bu Atwin. Iya, ini tayangannya masih ada. Iya. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita punya waktu kira-kira 20 sampai 25 menit untuk tanya jawab. Tetapi sebelumnya saya akan membacakan saya mungkin akan membacakan beberapa pertanyaan yang ada di chat dulu ya.
karena saya juga sambil di dapur sekarang. Tadi ada yang saya lewatkan. Penelitian ini lintas kelas ekonomi, tidak Bu? Apakah ini berarti pandemi ini membuktikan bahwa di ruang domestik ada dominasi patriarkis yang kuat ya? Begitu. Mungkin silakan Bu. Ya, ini lintas kelas, bahkan lintas provinsi. Jadi ada yang menjawabnya sampai Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Ada yang merasa tidak punya masalah dengan keuangan, ada yang menulis bahwa dia tidak tahu akan makan apa besok gitu. Jadi memang lintas kelas. Tetapi untuk hal-hal tertentu para ibu ini berbagi hal yang sama. Ya, jadi walaupun katakanlah ekonominya stabil sekalipun, mereka tetap ada kekhawatiran mengenai isu finansial misalnya. Apalagi yang di bawah, yang mereka yang kerja sektor informal sudah mengatakan ini mengerikan sekali. Begitu barangkali. Oke, terima kasih Bu Atwin. Ini ada pertanyaan untuk Ibu Anti, katanya. Dalam memastikan partisipasi anak dan remaja di kegiatan PATBM tingkat daerah, bagaimana mekanisme pelibatan anak yang paling efektif untuk memastikan partisipasi anak dalam pengambilan keputusan atau penyusunan kebijakan terkait COVID-19? Apakah misalnya survei online dapat dijadikan sarana medium untuk mendukung hal itu? Terima kasih Bu Antik dari Fitriana. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Tadi juga saya sempat baca ada yang bertanya juga, Pak Susatyanto, kalau tidak salah itu bertanya, sekalian aja ya Bu Lina, saya jawab ya. Jadi tadi Bapak tuh bertanya bagaimana cara bergabung di PATBM. Nah itu saya perlu tahu Pak Susyanto itu ada di mana lokasinya, begitu pertama itu. Lalu kalau tadi bicara bagaimana pelibatan anak yang lebih efektif, saya pikir setiap desa dan kelurahan saat ini sudah banyak yang punya forum anak, begitu. Forum anak di level desa dan di level kelurahan, begitu ya. Tapi kalaupun tidak ada, biasanya ada anak-anak yang memang cukup aktif gitu ya dalam lingkungan masyarakatnya yang kemudian juga berkolaborasi dengan PATBM. Saya setuju kalau misalnya memungkinkan menggunakan survei untuk apa yang diperlukan oleh anak, begitu ya, berapa, dan yang terpenting kalau misalnya data terpilah, begitu. Karena data terpilah di level desa dan kelurahan itu penting sekali untuk tahu berapa anak sebetulnya di desa tersebut, jumlahnya, begitu ya. Kemudian juga, jadi sebelum melibatkan anak, kita perlu data gitu loh Bu Lina. Karena selama ini, yang agak kesulitan teman-teman aktivis PATBM adalah misalnya anak yang mana sih yang harus diintervensi, anak yang mana harus dilibatkan, nah itu harus berbasis data. Jadi berapa jumlah anak perempuan dan laki di desa dan kelurahannya, baik dari kelompok umur 0 sampai 1 sampai kemudian batas umur anak yaitu 17 tahun. Kalau itu sudah ada datanya termasuk anak disabilitas itu harus punya juga. Kalau itu sudah punya berarti sebetulnya aktivis PATBM bisa melibatkan mereka. Apakah yang mewakili dari forum anaknya atau yang memang anak-anak yang saya pikir hampir semua desa kelurahan punya anak-anak potensial selama saya berjalan ke beberapa provinsi begitu. Nah, jadi kalau yang dimaksud adalah survei untuk mengetahui kebutuhan, ya kalau dimungkinkan ya silakan oleh aktivis PATBM dilakukan. Karena salah satu peran aktivis PATBM ya memang mengumpulkan data begitu, Mbak Lina. Jadi yang paling diawalinya dengan mengumpulkan data dalam tata kelolanya. Jadi mungkin nanti untuk lebih jelasnya sebetulnya bisa email saya begitu, saya di slide-nya ada email ya. Jadi teman-teman aktivis PATBM atau siapapun yang ingin tahu tentang PATBM dalam masa COVID sebetulnya bisa secara pribadi juga ngontak saya begitu. Dan tadi untuk yang Pak Susatyo itu juga saya perlu sekali Bapak berada di mana lokasinya karena bisa jadi ada ada lokasi yang belum ada PATBM-nya, tapi sudah banyak kader gitu ya, sudah banyak kader, sudah banyak aktivis, dan jika kader dan aktivis itu mau kemudian melakukan lebih terstruktur, maka bisa dibuat PATBM begitu. Jadi bisa dari sebelum ada PATBM menjadi PATBM, bisa memang PATBM dibentuk oleh pemerintah begitu ya. Nah, tapi yang menjadi menarik tadi pertanyaannya bisa daftar atau tidak, ya tetap harus tahu ada di mana Bapak lokasinya. Itu. Lalu tadi Bu Lina kan bertanya ya mengenai hotline center. Jawa Barat itu berada dalam payung besar website-nya itu Pikobar, Bu Lina. Pikobar Jawa Barat. Nah, di Pikobar Jawa Barat itu yang saya tahu ada hotline khusus 119.
Jadi semuanya memang dari level kabupaten kota itu punya hotline masing-masing. Sayangnya tidak dalam angka itu. Ada beberapa yang masih pakai nomor kantor begitu loh, Bu Lina. Oh. Jadi memang kelemahannya masih ada yang pakai nomor kantor, jadi belum dalam konteks hotline center yang 119, tapi kalau misalnya ternyata kesulitan dengan nomor kantor tersebut, bisa langsung ke Picobar tadi yang 119 gitu. Itu mungkin. Oke. Tapi mungkin Bu Antik ini ada yang langsung saja dijawab, ada yang langsung PATBM masuk dalam gugus tugas daerah atau punya tim khusus sendiri, Bu Antik? Masuk gugus tugas, Bu, sebaiknya. Gugus tugas, karena itu kan sebetulnya PATBM itu di hampir semua, di seluruh provinsi itu berada dalam anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan. Jadi di tiap Dinas Pemberdayaan Perempuan di level kabupaten, kota, dan provinsi itu ada bidang, kalau tidak salah ada bidang pemenuhan hak anak kalau tidak salah. Nah itu PATBM ada di DPA mereka begitu. Jadi silakan cek karena beda-beda ya tiap daerah, tapi yang pasti di Dinas Pemberdayaan Perempuan leading sektornya. Jadi pasti masuk gugus tugas harusnya. Iya. Mungkin ini ada pertanyaan buat Bu Emi. Bu Emi, bagaimana dengan anak-anak yang orang tuanya adalah petugas kesehatan atau petugas medis yang harus dikarantina? Mereka juga rentan mengalami depresi karena rindu orang tuanya. Apakah ini masuk dalam protokol katanya? Terima kasih Bu Lina dan untuk pertanyaannya. Jadi memang untuk anak yang orang tuanya di karantina itu memang kalau pengasuhan itu ada semacam hierarkinya gitu ya. Jadi pertama memang itu sebaiknya dilakukan oleh orang tua biologis. Kemudian yang hierarki yang kedua kalau orang tua biologisnya tidak ada itu dilakukan oleh keluarga terdekat gitu, familinya ya. Jadi memang pengasuhan anak itu adalah hak anak yang utama ya. Jadi tetap anak ini berhak untuk mendapatkan pengasuhan. Dan ini bisa dilakukan misalnya oleh keluarga terdekat, misalnya om tantenya gitu ya. Jadi begitu, Ibu. Oke. Mungkin sekarang kita berikan kesempatan untuk para penanya yang ingin bertanya, silahkan. Mungkin sebelumnya saya juga bisa membantu menjawab pertanyaan yang tadi buat Bu Anti, bagaimana anak-anak juga bisa terlibat dalam pembuatan keputusan, misalnya seperti itu yang tadi sebelumnya ditanyakan. Ya. Kami juga itu kita lakukan dengan konsultasi anak. Jadi memang anak-anak kemudian pertama di awalnya memilih di antara temannya siapa yang akan mengikuti konsultasi anak, kemudian yang ingin ditanyakan itu kemudian dikonsultasikan kepada anak. Dan kemudian hasilnya semua itu juga kembali di-sharingkan kepada anak apakah sudah benar, dan kemudian anaknya sendirilah yang menyampaikan hal itu kepada pengambil keputusan. Seperti kemarin kami melakukan webinar, di sana anaknya menyampaikan sendiri apa yang menjadi aspirasi mereka. Begitu. Oke. Terima kasih ya Bu Emi. Sama-sama. Mungkin ini ada juga pertanyaan sebelum ada yang bertanya langsung, bagaimana menangani anak-anak yang jenuh dengan tugas online? Jangan anak-anak kita juga jenuh ya, dan selalu marah-marah jika belajar di rumah. Dan orang tua yang terbebani dengan ekonomi selama pandemi ini yang tidak fokus dalam mendampingi anak. Ya pastilah. Mungkin dari mana dulu ya? Pak Nahar tadi sudah izin karena Pak Nahar akan wawancara, ada yang harus dibicarakan katanya. Lalu ini siapa dulu ya yang akan menjawab? Bu Emi dulu mungkin? Oke, boleh. Ya Bu Emi. Jadi memang situasi yang tidak gampang ya, seperti ada yang disampaikan oleh Bu Risat mengenai Bu. Jadi ada banyak hal sebenarnya yang bisa kita lakukan bersama anak-anak supaya tidak jenuh ya. Yang paling utama kasih sayang itu tetap harus diberikan kepada anak. Jadi kita harus setidaknya menyediakan waktu lah, paling nggak 15 menit lah minimalnya atau 20 menit. Kita betul-betul melepaskan semua HP, melepaskan semua pekerjaan kita ya, untuk benar-benar fokus kepada anak kita. Kemudian kita juga bisa mengajak anak-anak melakukan hal-hal yang
praktis-praktis, misalnya dia suka berkebun atau dia suka memasak gitu, atau suka apa ya, main salon-salonan atau apa, itu yang kegiatan-kegiatan yang betul-betul bisa dilakukan bersama anak gitu. Jadi seringkali kalau kita mungkin perempuannya, ibunya juga bekerja, kita sendiri begitu banyak pekerjaan yang harus kita lakukan ya, mulai jam 8 pagi sampai jam 5 sore, tapi sediakanlah waktu untuk tetap menyalurkan kasih sayang kita kepada anak-anak gitu, Bu. Attachment-nya harus tetap diberikan. Ya, kadang-kadang gampang ya, tapi teorinya kadang-kadang prakteknya kadang-kadang susah banget ya, Bu ya. Memang itu bukan hal yang gampang, betul. Apalagi mungkin situasi ekonomi yang besar, kemudian mungkin suami yang tidak mendukung, itu menjadi tantangan yang lebih sulit lagi memang. Iya, betul-betul. Oke. Mungkin ini Bu Atwin ada yang buat Bu Atwin, pada kondisi COVID-19 memang kesempatan orang tua untuk dekat dengan anak-anak lebih banyak. Namun seperti Prof. Atwin tadi sampaikan bahwa peran ibu terlihat tetap dominan dalam pengasuhan anak dibandingkan peran ayah. Sehingga tingkat stres ibu berisiko lebih tinggi. Bagaimana memberikan pemahaman kepada keluarga atau masyarakat pentingnya menyeimbangkan peran pengasuhan orang tua, ayah dan ibu di masa pandemik ini untuk menekan stres dan depresi dengan segala permasalahannya di masa pandemik ini. Bahkan menekan kekerasan yang mungkin terjadi di dalam rumah tangga. Juga tadi ada pertanyaan sebelumnya dari bapak-bapak, bahwa katanya dia berbagi peran di rumah, istrinya malah diberi keleluasaan untuk nonton drakor katanya. Ya mungkin Bu Atwin bisa memberikan pandangannya. Terima kasih Bu Lina. Tadi menurut saya yang tadi dikatakan oleh Bu Emi adalah bagian penting yang harus kita garis bawahi, bahwa tetap saja kita semua stres, anak kita stres, kita juga stres, tetap kita usahakan supaya attachment itu tetap ada, affection juga tetap disampaikan. Tetapi juga menurut saya, karena seperti kata Ibu Elok Permatasari sini mengatakan bahwa meskipun berbagi, tetap ujung-ujungnya perempuan yang lebih banyak melakukan pekerjaan itu. Oleh karena itu menurut saya, makanya tadi saya katakan perlu disadari bahwa perempuan itu, ibu itu manusia. Jadi harus ada rasa sayang terhadap diri sendiri, supaya kita punya energi untuk bisa menunjukkan rasa kasih sayang kita kepada anak-anak kita. Karena kalau kita tidak sehat baik secara fisik maupun mental, bagaimana kita bisa menjaga anak-anak kita? Kalau kita stres, anak kita juga akan terkena stresnya, dan kita semakin panik, anak ikut panik. Ini saya belajar dari diri sendiri sebetulnya. Tapi saya juga belajar dari ada salah seorang ibu yang menulis di dalam artikel dalam penelitian saya, yang mengatakan bahwa di minggu pertama itu dia kesal sekali. Akhirnya dia bilang sama anaknya, ibu tuh capek loh kayak begini, jadi tolong ya sama-sama kita mengerti, biar kita berdua semakin nyaman di rumah. Kita kayak gini belum tahu sampai kapan, jadi kita harus sama-sama kerja sama-sama, berusaha nggak marah-marah dan seterusnya. Dan dia terus mencari jalan, dan setiap perempuan mulai mencari jalan sendiri untuk menjaga diri, karena anak mungkin lebih sulit dikontrol. Oleh karena itu kontrol diri sendiri, menjaga diri, self care. Ibu ini mengatakan dia akhirnya belajar meditasi, dan itu lagi banyak online, belajar yoga supaya dia olahraga, atau dia mengalihkan bentuk-bentuk kegiatan positif lain yang di rumah, sehingga dia lebih siap untuk menghadapi stres anaknya, karena dia sudah menghandle stresnya sendiri. Dan betul kata Mariana Amiruddin bahwa COVID-19 memberikan kita kesempatan untuk tahu bahwa sudah waktunya ada perubahan budaya, ada transformasi budaya mengenai pola pengasuhan anak. Pengasuhan anak harus dihandle oleh kedua orang tua, bukan oleh satu orang saja, karena kalau satu orang saja akan terjadi kepincangan. Kita mengandalkan satu orang, begitu satu orang tidak ada, tidak berfungsi, maka anak menjadi goyah. Oleh karena itu, COVID-19 ini memberikan kita kesempatan dan juga harus membuka mata kita bahwa ada yang salah dari cara berpikir kita mengenai pengasuhan anak. Barangkali itu, dan self-care, jangan lupa ibu-ibu, self-care, olahraga, yoga, meditasi, masak, pakai yang membuat bahagia. Ya. Terima kasih Bu Lina, terima kasih untuk pertanyaannya. Ya. Bagaimana bisa membahagiakan orang kalau kita tidak bahagia, begitu ya Bu Atwin ya?
Oke, mungkin ini sudah hampir pukul 12, tapi tadi ada satu video yang dari Bu Emi yang semenit sebetulnya, 1 sampai 2 menit yang bisa ditayangkan. Mungkin Pak Ari bisa menayangkan video yang Ibu Emi. Nggak jalan ya. Belum jalan ya, Pak Ari? Kayaknya berat jadinya. Nah, play-nya. Coba. Nah. Nggak jalan. Oke. Ya, terima kasih Pak Ari. Jadi intinya Bu Emi itu ingin mengatakan pada masyarakat untuk tidak memberikan stigma negatif pada apa ya, disebutnya bukan korban ya Bu Emi, gimana? Bu Emi, nah. Bu Emi itunya speakernya masih di mute. Iya, Ibu. Jadi tadi ada beberapa kata yang mungkin kita juga harus hindari ya. Tadi pembawa virus, penyebar virus, begitu. Tapi mereka yang memiliki sakit, misalnya seperti itu. Wabah, kiamat juga kita hindari. Ya, karena itu kalau dari pengalaman yang pernah mengalami
ini memang menyakitkan sekali gitu, dibilang sebagai pembawa virus gitu, penyebar virus. Kata-kata itu lebih menyakitkan dari penyakitnya itu sendiri menurut mereka. Iya, iya. Oke. Mungkin kita sudah lebih sedikit dari pukul 12. Pasti masih banyak pertanyaan yang ingin dilontarkan karena ini masalah kita semua, tetapi waktu yang membatasi kita. Mungkin ada yang satu kalimat saja dari terakhir dari Bu Atwin, Bu Antik, dan Bu Emi. Silakan Bu Atwin dulu. Bu Atwin masih mati speakernya. Baik, terima kasih Bu Lina. Jadi sekali lagi saya hanya ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran diskusi kita hari ini, Ibu Emi, Pak Deputi, Bu Antik, dan seluruh panitia, Ibu Moderator, Bu Lina yang sudah menjalankan webinar ini dengan sangat mulus. Ada seluruh panitia, Pak Ari juga yang sudah menjadi operator. Terima kasih sekali lagi. Saya ingin juga mengingatkan bahwa ada 3 lagi seri webinar Pusat Riset Gender dan Anak. Ditunggu kehadirannya di sana. Dan sekali lagi, self-care is important. Jaga diri. Semoga kita selalu dalam sehat walafiat sampai mudah-mudahan segera selesai pandemik ini. Barangkali demikian dari saya, Bu Lina. Sekalian juga dari saya menutup ini. Silakan, Bu Lina. Ya, terima kasih Bu Atwin. Bu Antik? Ya, paling kalau saya juga berterima kasih pada semua pihak yang support ini, termasuk teman-teman yang nggak ada tampak di sini ya, yang tidak terlihat secara kepanitiaan. Terima kasih kepada Bu Lina khususnya karena sudah meluangkan waktu untuk kami juga begitu. Yang mungkin akan saya sampaikan adalah jangan lupa bahwa kita sebagian dari masyarakat harus juga meningkatkan kepedulian yang luar biasa terhadap situasi pandemi COVID ini, terutama di lingkup anak-anak. Ada slogan PATBM yang selalu kami dengungkan, yaitu kami berlian, yaitu bersama lindungi anak. Terima kasih. Melindungi anak. Oke, Bu Emi. Ya, terima kasih juga ya untuk semua peserta dan narasumber, juga untuk teman-teman dari Universitas Padjadjaran. Akhir kata saya hanya ingin mengatakan bahwa persoalan COVID-19 ini bukan hanya persoalan kesehatan, tapi itu juga ada banyak persoalan sosial lainnya yang mengikutinya, termasuk stigma tadi. Jadi kita memang memberikan perhatian khusus kepada misalnya soal-soal perlindungan anak ini. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk semua pembicara. Jangan lupa untuk teman-teman yang membutuhkan sertifikat, harus mengisi dulu, ini ada di sini. Jadi untuk memperoleh sertifikat elektronik, sila isi borang daring untuk mengikuti tautan di bawah ini. Setelah mengisi, sertifikat akan langsung ada di email Bapak Ibu semua. Jadi silahkan mengisi sertifikat, karena beberapa webinar yang lalu banyak mengisi sertifikat, lalu meminta sertifikat padahal waktunya sudah lama berlalu. Jadi silahkan diisi, jangan lupa. Mungkin saya akan akhiri webinar kali ini. Terima kasih untuk keempat pembicara hebat yang sudah banyak memberikan pencerahan bagi kita semua. Mudah-mudahan kita bisa ikut lagi dalam webinar berikutnya, karena ada 4 seri webinar yang akan diselenggarakan oleh Pusat Riset Gender dan Anak. Terima kasih Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, supaya kita masih bisa terus waras hingga COVID ini selesai. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah semuanya. Terima kasih. Ari. Udah, ini kita mau tungguin dulu ya. Itunya aja, Pak, si formnya Ri ditampilkan buat yang misi belum selesai. Formnya aja, yang lain boleh leave, tapi barangkali form yang tadi Ri yang sertifikat, itu dulu. Jangan lupa. 2 menitan. Izin. Kalau link materinya bisa download di mana ya, Bu? Oh, para pembicara mengizinkan tidak materinya untuk di-share ke para peserta? Boleh. Saya dengan senang hati ya. Oke, terima kasih. Kalau sudah Pak mengizinkan, nanti panitia mungkin akan men-share materinya. Saya punya saya nanti dulu ya, karena kan itu masih ongoing, penelitian ongoing, jadi nanti aja kalau udah ya. jadi.
yang pembicaranya mengizinkan nanti akan di-share materinya ke email Bapak dan Ibu. Nanti Pak Ari akan mengkoordinasikan ini tentu saja. Terima kasih ya untuk semuanya. Ari tunggu bentar ya Ri, semenit aja Ri. Supaya yang belum, soalnya ini masih ada 70-an, takut ada yang Iya. belum bikin sertifikat nanti soalnya itu susah. Bu Lina, punten, saya pikir Pak Deputi juga tidak berkeberatan slide-nya di-share gitu. Tidak apa-apa ya? Kalau Ya. yang Pak Deputi sebaiknya nanti slide-nya dibikin dibikin PDF dulu. PDF aja, dibikin Sama PDF sama aja. panitia ditambah bawahnya bahwa copyright-nya itu ada di Panahar gitu. Ditambah. Oke. Betul. Ya. Kalau yang saya sudah PDF, Kang Ari. Iya. Ya sudah PDF ya yang Bu Antik. Oke. Ya nanti akan disebarkan ya Pak Ari yang menyebarkan ya. Kan enggak sekalian sama sertifikatnya itu disebarkannya. Jadi Ya, sertifikatnya sekaligus sama materi gitu. Oke. Di blasting Iya. ya. Oke. Udah Ya, 50. Saya live ya. Sertifikat mah langsung, Pak Ari, sertifikatnya begitu diisi langsung masuk. Udah. Langsung masuk ke emailnya Ri. Iya, langsung terbalas sekarang juga. Sertifikatnya langsung gitu. dikirim. Karena ada itunya. Oke. Kirim saja ke saya nanti karena di saya ada data Form itunya, itunya, pesertanya, pendaftarannya ya? nanti saya yang bagikan. Oke. Ya. Saya di Oke ya. saya. Di PDF-kan dulu, nanti saya share ke semua peserta yang hadir ya. Hanya yang hadir saja. Nuhun, Ya. please. Nuhun Pak Trisna. Siap. Ya. Oh lupa tadi, terima kasih Pak Trisna. Aduh. Terima kasih Pak Trisna yang sudah lihat. Yang sudah lihat. Izin Bu, kalau nomor narasumber bisa diminta pembicara di forum organisasi lain? Boleh Pak, nanti aja langsung aja hubungi kami ya. Pak siapa? Algi ya? Ya Bu. Hubungin Pak di mana ya Bu? Kita minta narasumber. Pak Algi itu. bisa email saya. Pak Algi, saya akan chat Pak Algi sendiri ya. Iya, boleh Bu. Terima kasih. Pak Algi. Gimana partisipan? Algi. Oke. Ari, Ya. saya nggak bisa ngechat Pak Alginya sendiri. Oh, harus saya ya, harus saya. Harus juga kasih tahu aja email saya. Oke. Makasih ya. Ya. Terima kasih Bu. Makasih. Ini Pak Algi. Ya Algi, Algi, Farisnya. Udah kayaknya ya, udah 38. Nuhun Bu Atwin. Nuhun. Udah kayaknya ya. Nuhun juga, Cece. Nuhun sami-sami. Safrina bari masak naon atuh? Minangkam, Ibu Lina. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah leave aja ya. Ya. Ya semuanya ya. Terima kasih semua ya. Dadah. Terima kasih Oke. juga. Nuhun ya. Sampai semua ini saya keluar sendiri aja atau biar yang lainnya pada selesai atau gimana? Ya, kamu bisa keluar sendiri, nanti yang lain akan nggak bisa apa-apa kalau kamu Oke. keluar. Kamu keluar aja. Nuhun ya, Ri. Yuk.